Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sofia Linzah dengan NIM 21201190276 dari Teknik Informatika kelas A. Ingin mempresentasikan sebagai tugas UTS, yaitu dengan judul pengantar pengolahan citra digital dan dasar citra digital. Jadi pertama yang akan kita bahas adalah apa itu citra. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan apa sih citra itu gitu. Jadi citra di sini merupakan fungsi dari intensitas saya dan mempresentasikan dalam bidang 2 dimensi. Nah, jadi citra itu gimana ya? Jadi citra itu sebuah representasi dari objek dari dunia nyata ke dalam media 2 dimensi, yakni memiliki 2 suhu yaitu Y dan juga X. Berdasarkan dari sinyal penyusunannya pun dan keluaran dari suatu sistem perekaman data dapat bersifat optik berupa foto, analog berupa sinyal video seperti citra pada monitor televisi gitu. Terus digital yang dapat langsung disimpan atau pada suatu pita magnetik. Kemudian tadi kan kita membahas tentang citra. Jadi yang selanjutnya itu citra digital. Dan citra digital adalah suatu citra atau gambar yang ditangkap melalui perangkat digital. Ya seperti contohnya yang biasa dipakai itu kan kamera gitu, terus scanner gitu dan lain-lain. Jadi kalau citra itu adalah representasi dari objek nyata ke dalam 2 dimensi. Nah, sedangkan citra digital itu adalah gambar yang diambil dan ditangkap dengan perangkat digital, baru nama citra digital. Nah, dari terus dari proses untuk terbuatnya citra digital atau digital image, yaitu namanya image acquisition atau akuisisi citra. Jadi yang pertama objek sebelum diambil ya, objek. Setelah itu kan setelah objek lalu mengalami setelah objek tahap selanjutnya pun ke sampling. Jadi sampling itu apa nanti akan dijelaskan setelah ini. Nah, setelah sampling ada quantization atau kuantisasi. Jadi dari dua ini, sampling dan kuantisasi ini adalah sebuah pokok untuk menghasilkan sebuah digital image ini. Nah, jadi pertama itu objek, terus difotokan ya, terus sampling, habis itu kuantisasi. Nah, sedangkan sampling dan kuantisasi ini pun adalah sebuah pokok dari pembuatan digital image. Ini ya seperti proses dalam pengambilan gambar pada sebuah kamera. Nah, di sini ada 2 objek kan ya. Yang pertama adalah objek dari dunia nyata ya, masih mulus. Jadi di sana dalam dari tahap sampling, yaitu diberi garis-garis atau grid seperti yang ada di gambar objek dunia nyata yang sebelah kiri ini. Nah, kemudian dikuantisasikan menjadi seperti gambar kanan tersebut itu. Nah, kemudian citra digital adalah citra yang didefinisikan sebagai fungsi f x, y. Nah, sedangkan x
Sedangkan citra digital yang didefinisikan sebagai fungsi f, x, y, di mana x menyatakan nomor barisnya. Jadi x itu menyatakan untuk nomor baris dan y menyatakan untuk nilai kolom. Dan f menyatakan nilai derajat keabuan dari citra. Sehingga x, y adalah posisi dari pixel-pixel dan f adalah nilai derajat keabuan dari titik x dan y. Nah, di sini ada contoh gambar representasi dari citra grayscale atau menggunakan skala derajat keabuan. Nah, jadi ini contoh untuk representasi dari citra warna keabuan dengan metrik-metrik seperti ini. Inilah metrik. Jika dipandang oleh komputer, gambarnya tersebut tidak seperti yang kita lihat. Gambar tersebut tidak kucing, tapi angka-angka seperti ini jika di mata komputer. Nah, jangan ini ada contoh gambar di mana suatu citra berwarna dinyatakan sebagai 3 buah metrik yang berupa satu metrik atau red yang mewakili R layer dan untuk green layer dan metrik lainnya untuk blue layer. Citra berwarna yang terdapat dalam model tersebut disebut sebagai kanal warna. Ya, kanal warna atau color space. Oke. Nah, terdapat beberapa model juga kanal warna yang digunakan untuk membentuk citra warna tersebut, yakni red RGB atau red green blue. Terus HSV atau HSV itu hue, saturation, and value. Kemudian ada YUV. Y adalah luma atau luminance. Biasa disebut kecerahan kalau di bahasa Indonesia kan kecerahan. Terus kan YUV. YUV ya, oke. Terus UV adalah informasi warna. Nah, jadi Y untuk kecerahan dan UV untuk informasi warna. Selanjutnya ada YGBCR. Nah, Y ya tadi kan untuk kecerahan, Y untuk kecerahan, CB untuk blue, CR untuk red. Nah, terus di sini untuk desa-desanya sudah, dan selanjutnya akan membahas tentang pengolahan citra digital. Tadi kan sudah membahas citra serta citra digital. Nah, sekarang ini pengolahan citra digital tersebut. Jadi apa itu pengolahan citra digital atau digital image processing? Nah, yaitu merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu citra itu dibentuk, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Seperti yang kita telah ketahui ya, bahwa citra digital merupakan susunan dari beberapa metrik kan ya tadi. Nah, untuk membuat citra tersebut, jadi harus gimana ya? Untuk membuat tersebut itu intinya merupakan susunan dari beberapa metrik baru terbentuklah citra tersebut. Kemudian di mana secara matematika digambarkan sebagai fungsi f, x, y seperti yang ada di slide ini, di mana x dan y adalah koordinat spasi pixel dan amplitude fungsi output di setiap pasangan x dan y disebut intensitas. Kemudian di slide berikutnya ada gambar ya. Ini citra merupakan citra grayscale dari sebuah objek. Ini kan gambar apabila di mata manusia itu berbentuk jeruk ya, jeruk berwarna hitam putih. Nah, sedangkan di mata komputer itu seperti ini. Yang gambar ini kan diakses menggunakan per pixel, contohnya f7, 10 sampai dengan 149 ini. Di mata komputer itu angka-angka seperti ini tidak bergambar jeruk. Jadi beda.
Jadi dari pengolahan dasar-dasar pengolahan cita digital tersebut ada beberapa operasi untuk pengolahan cita digital. Jadi yang pertama ada operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan masing-masing kolom dan baris pada dua buah gambar yang dijumlahkan. Pada operasi tersebut penjumlahannya itu gambar yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari penjumlahan dari setiap ukuran piksel gambar yang dijumlahkan itu harus sama. Kemudian jenis gambar juga harus sama sehingga memiliki jumlah kolom dari baris yang sama. Operasi penjumlahan ditunjukkan pada persamaan seperti ini. Seperti di set ini, seperti di bawah ini. Kemudian ada operasi perkalian. Nah, jadi operasi perkalian itu dilakukan dengan mengalihkan masing-masing kolom, dikalikan dari masing-masing kolom dan baris pada yang dikalikan. Pada operasi perkalian gambar sama halnya dengan dua operasi sebelumnya. Yang perlu diperhatikan adalah ukuran piksel gambar sama sehingga memiliki jumlah kolom dan baris yang sama. Operasi perkalian ditunjukkan pada persamaan seperti di bawah ini. Kemudian ada operasi pembagian. Operasi pembagian dilakukan dengan membagi nilai pada masing-masing kolom dan baris. Pada operasi pembagian gambar sama halnya dengan beberapa operasi sebelumnya. Yang perlu diperhatikan adalah ukuran piksel gambar yang dijumlahkan juga harus sama. Kemudian jenis gambar juga harus sama sehingga memiliki kolom-kolom dan baris yang sama pula. Operasi perkalian ditunjukkan pada persamaan ini. Oke. Setelah pembagian ada operasi logika. Nah, kan beda lagi nih. Pada gambar khususnya pada jenis gambar biner itu dapat dilakukan operasi logika seperti berupa operasi AND, OR, dan NOT. Nah, seperti halnya pada operasi aritmatika, operasi logika juga dilakukan secara masing-masing kolom dan baris. Masing-masing kolom dan baris. Histogram citra yang untuk yang terakhir yaitu histogram citra. Dapat didefinisikan sebagai banyaknya jumlah piksel dalam sebuah citra yang memiliki nilai intensitas yang sama tanpa menghitungkan di mana posisi piksel itu berada. Nah, jadi pada citra grayscale histogram menggambarkan distribusi tingkat kecerahan atau keabuan mulai dari yang gelap sehingga ke warna yang paling terang. Jadi biasanya pengoperasian cita digital tersebut ya salah satunya adalah menggunakan MATLAB biasanya. Software MATLAB untuk pengoperasiannya. Jadi MATLAB itu gimana ya? Aplikasi yang mengintegrasikan komputasi, visualisasi dan pemrograman dalam suatu model yang sangat mudah untuk dipakai dan juga dipahami dan lebih fleksibel, dapat dipakai dimanapun di mana masalah-masalah dan penyelesaian diekspresikan dalam notasi matematika yang familiar. Nah, sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Kami mohon maaf. Saya Sofia Linza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.